sahlan idza syi'ta. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Naam, nuwasil fi qiraati أو في شرح القواعد المنظومة القواعد الفقهية للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 76 و300 بعد ألف من الهجرة النبوية. Pada pertemuan terakhir kita sudah selesai pada kaidah yang pertama, qala rahimahullahu taala wa niyyatuna aw an-niyyatu syartul lisairil amal biha shalahu wal fasadu lil amal. Dan ditakdil oleh Syekh Ibnu Aqil rahimahullahu taala wa niyyatuna syartul lisairil amal biha shalahu wal fasadu lil amal. 6. Selanjutnya pada manzumah atau pada kaidah yang kedua, pada bait yang ke-12, qala rahimahullahu taala ad-dinu mabniyun 'alal masalihi fi jalbiha wad dar'i lil qabaihi fa in tazahama 'adadul masalihi yuqaddamul a'la minal masalihi wa dhidduhu tazahumul mafasidi yurtakabul adna minal mafasidi. 6. Ini 3 bait ya yang berbicara mengenai kaidah yang kedua berkenaan dengan kaidah al-maslahah wal mafsadah. Berkenaan dengan kaidah al-maslahah dan al-mafsadah. Qala rahimahullahu taala ad-dinu mabniyun 'alal masalihi, bahwa agama itu dibangun di atas al-masalih. Ad-din yani al-millah. Ad-dinul Islam mabniyun 'alal masalih. Dibangun di atas al-masalih. Fi jalbiha, dalam meraihnya, yani fi jalbil maslahah, fi jalbi al-masalih. Wad dar'i lil qabaihi, dan juga dibangun di atas ad-dar', yani ad-dafa, mencegah al-qabaih, hal-hal yang buruk atau yang mafsadat. Nah, ini inti dari kaidahnya. Ini inti dari kaidahnya, bahwa Islam, agama Islam dibangun untuk dibangun di atas apa? Jalbil masalih. Ya, untuk meraih maslahat dan manfaat, dan yang kedua apa? Wad-dar'i lil qabaih, untuk mencegah atau menolak adanya al-qabaih, hal-hal yang buruk atau yang sifatnya mafsadat. Ini kaidah kaidah asalnya. Ya, inilah kaidah asalnya. Kemudian ada 2 kaidah taba yang disebutkan di sini, 2 kaidah yang merupakan turunan dari kaidah ini. Ya, ada 2 kaidah yang beliau sebutkan yang merupakan turunan dari kaidah al-masalih wal mafasid ini. Ya, turunan yang pertama, fa in tazahama adadul masalihi yuqaddamul a'la minal masalihi. Kapan terjadi tazahum? Tazahum yakni berdesak-desakan. Ya. Kapan terjadi adadul masalihi, ini failnya. Fa'il dari tazahama, asal katanya tazahama. Fa in tazaham adadul masalihi, kapan adadul masalihi, beberapa maslahat, ya, baik 2 atau lebih. Yang dimaksud dengan adat di sini tidak mesti 3, tapi walaupun cuma 2 maslahat, ada tazahum di antara keduanya, atau di antara masalih yang ada ini ada tazahum, berdesak-desakan. Ya, ini tidak bisa dikerjakan semuanya pada waktu yang sama. Kalau kita kerjakan maslahat yang ini, maka kita akan tinggalkan maslahat yang itu. Ya, itu makna tazahum. Yang mana yang kita dahulukan? Ketika di satu waktu terdapat beberapa maslahat, kata beliau, yuqaddamul a'la minal masalihi. Maka didahulukan apa? Maslahat yang tertinggi. Ini masalah taba atau kaidah taba yang pertama. Yang kedua, wa dhidduhu tazahumul mafasidi, dan kebalikan dari yang pertama di atas, yakni kalau mafasid itu, mafsadat itu tazahum, yakni apa? Berdesak-desakan. Di satu waktu kita diperhadapkan dengan 2 ataupun lebih mafsadat, di mana tidak mungkin kita meninggalkan semuanya, kita harus melakukan salah satunya. Tidak mungkin kita menghindar dari semua mafsadat tersebut. Kita harus melakukan salah satunya. Maka yurtakabul adna minal mafasidi. Maka yang dipilih untuk dilakukan adalah mafsadat yang paling rendah, mafsadat yang paling kecil. Taib, ini 3 kaidah yang disebutkan di sini oleh penulis rahimahullahu taala. Kata beliau rahimahullahu taala, ad-dinu mabniyun 'alal masalihi fi jalbiha wad dar'u lil qabaihi.
Bahwa agama itu, yakni agama Islam, dibangun di atas al-masalih. Apa itu al-masalih? Al-masalih itu bentuk jamak dari al-maslahah. Bentuk jamak dari al-maslahah. Yang dimaksud dengan al-maslahah di sini yakni al-manfaah. Yang dimaksud dengan al-maslahah di sini adalah al-manfaah. Nah, kemudian maslahah, para ulama mendefinisikan al-maslahah secara istilah bahwa al-maslahah adalah wasfun lil fi'lil ladzi yahsul bihi an-naf'. Wasfun lil fi'lil ladzi yahsulu bihi an-naf'. Ya, bahwasanya al-maslahah adalah wasfun lil fi'il. Adalah suatu sifat yang disematkan kepada suatu perbuatan. Ya, suatu sifat yang disematkan pada suatu apa? Pada suatu perbuatan. 6. Di mana ya sifat ini terhasilkan lewat perbuatan tersebut. Sifat ini sifat yang disifati atau disematkan pada sebuah perbuatan yang dengan perbuatan tersebut lahirlah manfaat. Lahirlah apa? Manfaat. Jadi misalnya ada suatu perbuatan. Perbuatan ini melahirkan apa? Suatu manfaat. Maka ini yang dinamakan dengan apa? Inilah yang dinamakan dengan maslahat. Yakni perbuatan ya, perbuatan yang melahirkan manfaat. Ya. Ketika suatu perbuatan melahirkan manfaat, maka disifati perbuatan tersebut dengan maslahat. Semisal seorang bertauhid tentunya, bertauhid ya, kemudian samarahnya banyak, bahkan kata Ibnu Qayyim rahimahullah, semua samarah ya berupa kebaikan di dunia maupun semua kebaikan al-masalih fid dunya wal akhirah itu samarah dari tauhid. Maka dikatakan tauhid ini adalah maslahat. Tauhid ini adalah maslahat. Ketika seorang sholat, maka dia tanha anil fahsyai wal munkar. Ada manfaat yang lahir dari sholat tersebut. Maka sholat disifati dengan apa? Al-maslahah. Disifati dengan al-maslahah. Jelas ya? Kemudian yang kedua al-mafsadah. Yang kedua adalah dikatakan di sini fi jalbiha wa dar'il qabaihi. Nah, bahwa Islam juga dibangun di atas ad-dar. Ad-dar di sini bermakna dafa, mencegah. Mencegah ataupun mengangkat. Mencegah ataupun mengangkat. 6. Lil qabaihi. Yang dimaksud dengan al-qabaihi di sini adalah al-mafasid. Yang dimaksud dengan al-qabaihi di sini adalah al-mafasid. Jamak dari mafsadah. Dan mafsadah adalah dhiddul maslahah. Ya. Al-mafsadah adalah dhiddul maslahah, lawan dari maslahat. Ya. Lawan dari al-maslahat. Apa itu mafsadat? Definisinya kebalikan dari maslahat tadi. Kalau maslahat tadi adalah wasfun lil fi'li, ya, dia adalah apa? Waslun lil fi'li yahsul bihi nafa. Kalau begitu mafsadat adalah wasfun lil fi'li yahsul bihi ad-darar. Ya. Wasfun lil fi'li yahsul bihi ad-darar. Bahwasanya al-mafsadah adalah apa? Suatu sifat yang disematkan pada suatu perbuatan di mana perbuatan ini kalau dilakukan akan melahirkan darar. Misalnya al-qatl, pembunuhan. Pembunuhan bila syak melahirkan darar. Maka pembunuhan ini dikatakan apa? Disifati sebagai suatu mafsadat. Kesyirikan melahirkan darar, bahkan semua darar di dunia wal akhirah merupakan samarah dari kesyirikan. Maka syirik dikatakan apa? Mafsadah, disifati dengan mafsadah. Ketika seorang melakukan perzinahan, maka perzinahan ini memiliki darar. Maka tatkala dia melahirkan darar, maka perzinahan disifati dengan mafsadah. Taib, ini yang dimaksud dengan al-maslahat dan mafsadat di sini. Jadi ketika suatu perbuatan ya dia mendatangkan manfaat, maka perbuatan tersebut disifati sebagai maslahat. Dan ketika suatu perbuatan melahirkan mudarat, maka dia disifati dengan mafsadat. Taib. Kemudian al-maslahah dan mafsadah ini masing-masing terbagi menjadi dua. Atau kita bahas satu persatu saja. Maslahat dulu. Maslahat ini terbagi dari sudut pandang 6. Dari sudut pandang kadar maslahatnya itu terbagi menjadi dua. Ya. Maslahat dari sudut pandang kadar kemaslahatan atau kadar manfaat yang lahir. Tadi kan dikatakan maslahat adalah sifat untuk perbuatan yang melahirkan manfaat. Nah, maslahat dari sudut pandang manfaat yang lahir itu terbagi menjadi dua. Ya, terbagi menjadi dua. Yang pertama ada maslahat yang maslahat yang khalisah. Ada maslahat yang khalisah, yakni yang perbuatan ini murni melahirkan manfaat semuanya. Ya, semua akibat yang dihasilkan oleh perbuatan ini
semuanya manfaat dari berbagai sudut, dari semua sudut pandang. Ini namanya apa? Maslahat yang khalisah. Kemudian yang kedua ada maslahat yang rajihah. Ada maslahat yang rajihah. Nah, yakni perbuatan ini dia melahirkan manfaat. Dia juga melahirkan mudarat, ada juga mudaratnya, tapi manfaat yang lahir dari perbuatan ini lebih mendominasi, lebih besar, lebih banyak dibandingkan mudarat yang lahir dari perbuatan ini. Maka dia juga bisa dikatakan sebagai maslahat, tapi dikatakan maslahatnya maslahat rajihah, bukan maslahat yang khalisah. Ya, jadi ada perbuatan yang 100% melahirkan manfaat dan ada perbuatan yang mungkin 80% manfaat, ada 20% dorornya, mudaratnya. Maka tatkala manfaat dari perbuatan tersebut masih lebih besar dibandingkan mudaratnya, maka tetap dia disifati sebagai apa? Maslahat. Cuman maslahatnya dikatakan maslahatun rajihah. Jelas ya? Maka ini pembagian yang pertama dari maslahat, yakni dari sudut pandang apanya? Dari sudut pandang manfaat yang lahir. Kapan manfaat yang lahir itu 100%, maka dikatakan maslahatun rajihah. Kapan tidak 100%, walaupun sedikit ada mudarat, maka dikatakan apa? Ya, ini maslahah rajihah. Tapi contoh maslahat yang khalis, misalnya tauhid. Ya, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, ini kebaikan, ya, kebaikan tauhid, ya, ini kebaikan tauhid apa? Merupakan maslahat yang rajihah. Ya, maslahat yang rajihah. Atau sebelumnya kita sebutkan, ini saya lupa tadi, kita sebutkan dulu kalam dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam syarah beliau. Kata beliau rahimahullahu taala, "Hadzal aslul azim wal qaidatul 'ammah yadkhulu fiha ad-din kulluh." Kata beliau, kaidah ini maslahat dan mafsadat adalah al-aslul azim. Ya, ini adalah al-aslul azim. Kaidah yang sangat agung dan kaidah yang bersifat 'ammah yadkhulu fiha ad-din kulluh, di mana semua ajaran agama masuk dalam kaidah ini. Iya. Kenapa? Kata beliau, fakulluhu mabniun ala tahsilil masalih fid dini wad dunya wal akhirah. Karena semua agama ya dibangun di atas apa? Melahirkan manfaat, melahirkan maslahat ya, baik dalam agama pada dunia maupun pada akhiratnya. Wa ala daf'il madar fid dini wad dunya wal akhirah. Dan juga agama dibangun di atas menolak, mencegah, mengangkat mudarat baik pada agama, pada dunia maupun pada akhirat. 6. Fama amara Allahu bi syai'in illa wa fihi minal masalih ma la yuhitu bihil wasfu wa ma naha an syai'in illa wa fihi minal mafasidi ma la yuhitu bihil wasfu. Kata beliau, maka tidaklah Allah Ta'ala memerintahkan suatu perintah apapun kecuali padanya ada masalih, maslahat yang tidak bisa digambarkan. Ya, ini kita hanya bisa mengatakan ini maslahatnya, ini hikmahnya, ini hikmah dari perintah Allah ini hikmahnya, ini kebaikannya. Tapi apakah hanya sebatas itu manfaatnya? Kita tidak bisa memastikan. La yuhitu bihil wasf. Ya, tidak bisa disifati dengan apa? Tidak bisa dilingkup dengan pensifatan betapa baiknya. Ya, kenapa? Karena perintah Allah Subhanahu wa taala itu bagian dari fi'lullah, dari af'alullah, dan perbuatan Allah Ta'ala itu husna, mencapai puncak kebaikan. Maka kata-kata manusia ya tidak mampu untuk menggambarkan betapa baiknya perbuatan Allah Subhanahu wa taala, betapa baiknya perintah Allah Ta'ala yang diberitahukan kepada Allah, kepada kita dari Allah maslahatnya, ya mungkin cuma beberapa yang kita ketahui. Nah, tapi di luar sana atau selain daripada itu masih banyak masalih yang dari dari perintah Allah Ta'ala yang mungkin kita tidak ketahui, yang tidak kita ketahui. Demikian pula sebaliknya, tidaklah Allah Ta'ala yang melarang dari sesuatu kecuali pada larangan tersebut terdapat mafasid ma la yuhitu bihil wasfu, di mana terdapat pada larangan tersebut mafsadat yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Yani mafsadat yang kita ketahui saja itu sudah cukup membuat kita harus meninggalkan larangan tersebut. Iya. Wa illa masih ada mafasid yang lain yang tidak kita ketahui besarnya. Baik. Ini keagungan dari kaidah ini. Keagungan dari kaidah ini. Afwan, ini saya lupa bacakan tadi sebagai pengantar. Nah, kita kembali ke taksim tadi, masalih. Ya. Jadi maslahat terbagi menjadi dua, ada yang khalisah dan ada yang rajihah. Ada yang khalisah dan ada yang rajihah. Yang khalisah seperti tauhid. Ya. Tauhid. Tauhid ini semuanya apa? Kebaikan. Semua melahirkan kebaikan. Melahirkan kebaikan. Seperti dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Kata beliau, fa kullu khairin fid dunya wal akhirah fa huwa min samaratit tauhid. Semua kebaikan dunia dan akhirat maka itu buah dari tauhid. Itu buah dari
tauhid. Baik, apalagi yang murni, yang masalihnya rajihah, apa yang khalisah, seperti salat. Salat maslahatnya apa? Maslahatnya khalisah. Tidak ada mudarat padanya. Tidak ada mudarat padanya. Semuanya apa? Maslahatnya khalisah. Nah, ini apa namanya? Contoh untuk masalih yang sifatnya khalisah. Kemudian yang kedua ada masalih yang sifatnya rajihah. Yani kebaikan ini atau perbuatan ini melahirkan manfaat, tapi manfaatnya disertai dengan sedikit mudarat. Ya. Maka ini juga tetap dikatakan apa? Maslahat, tapi maslahat apa? Maslahatnya rajihah. Seperti misalnya jihad fisabilillah. Berjihad bila syak ada mudaratnya. Apa itu? Kehilangan harta, kehilangan nyawa, bahkan. Nah, namun manfaat yang dilahirkan oleh jihad fisabilillah lebih besar. Maka jihad dikatakan maslahah. Maslahah apa? Maslahah yang rajihah. Maslahah yang rajihah. Jelas sampai sini? Nah, kemudian contoh lain misalnya zakat. Zakat, sedekah dan semacamnya. Ya. Ini bila syak ada mudaratnya. Apa mudaratnya? Dia kehilangan harta yang dia butuhkan. Keluar hartanya, hilang hartanya. Itu mafsadat. Dari satu sisi. Nah, tapi manfaat yang dilahirkan oleh zakat dan sedekah jauh lebih besar. Karena itulah Allah Ta'ala mensyariatkan zakat walaupun ada mudaratnya, tapi apa? Maslahatnya lebih besar. Maslahatnya lebih besar. Taib. Ini pembagian yang pertama dari al-maslahah. Bahwa al-maslahah terbagi dua, ada yang khalisah dan ada yang rajihah dari sudut pandang manfaat yang dihasilkan. Kemudian taksim yang kedua, pembagian yang kedua dari maslahat, yakni dari sudut pandang asarnya, pengaruhnya. Dari sudut pandang apa pengaruhnya? Maslahat terbagi menjadi dua. Ada maslahat, yakni bisa kita bahasakan mungkin maslahat lil jamaah atau maslahah lil mujtama, dan ada maslahah lil afrad. Ya, ada maslahah lil mujtama, yakni untuk masyarakat secara umum, untuk publik lah, manfaatnya untuk publik, dan ada apa namanya maslahat yang sifatnya lil infirad. Ya, yakni li ahadin nas, untuk individu tertentu. Untuk individu yang melakukannya dan tidak bersifat apa? Menyeluruh. Ya, tidak bersifat menyeluruh. Manfaatnya tidak didapati, tidak dirasakan oleh apa? Oleh masyarakat secara umum. Jelas ya? Taib. Contoh misalnya maslahat yang apa namanya? Manfaatnya itu bersifat menyeluruh. Masalan syariat yang sifatnya amal jama'i. Syariat yang sifatnya amal jama'i. Misalnya jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah maslahatnya bukan ke individu, tapi ke kaum muslimin secara umum, seluruhnya. Nah, apalagi misalnya menyebarkan ilmu. Menyebarkan ilmu berdakwah ini maslahatnya untuk kaum muslimin, bukan kepada individu tertentu. Bukan kepada individu tertentu. Kemudian apa? Salat jamaah. Salat jamaah jelas dia amal jama'i. Dia amal jama'i. Nah, maka semua amal jamaah, yakni amal yang ibadah yang disyariatkan dikerjakan secara kolektif, ini adalah contoh untuk maslahat lil mujtama. Semua ibadah yang disyariatkan dikerjakan secara bersama-sama, ya, itu adalah maslahat atau contoh dari maslahat yang kembalinya kepada mujtama. Kemudian ada juga dan tentunya zakat. Zakat juga tidak kita ragukan tentunya. Jelas sekali maslahatnya untuk mujtama zakat ini. Kemudian bentuk yang kedua, jenis yang kedua yaitu apa namanya? Maslahat yang manfaatnya itu apa? Manfaatnya kembali kepada apa? Manfaatnya kembali kepada afrod, kepada individu. Manfaatnya kembali kepada individu. Misalnya apa? Salat sunnah masalah. Salat sunnah, kemudian puasa, ini kembalinya kepada individunya. Maslahat dari ibadah yang dikerjakan tersebut, yakni ketika dia mengerjakannya, maslahatnya kembali kepada dirinya. Kita tidak berbicara mengenai manfaat jangka panjang tentunya. Karena secara umum semua ibadah, salat, puasa dan semacamnya kalau dikerjakan dengan benar, maka akan mencegah seorang dari kemungkaran, dan itu manfaatnya baik untuk masyarakat. Tapi bukan itu yang kita bicarakan. Yang kita bicarakan adalah asar dari pengaruh, asar dari ibadah itu ketika dikerjakan. Seperti jihad. Jihad ketika dikerjakan, di saat yang sama, itu adalah maslahat bagi kaum muslimin. Demikian pula zakat, demikian pula sedekah. Ya, demikian pula nasyrul ilm. Ketika kita melakukannya, maka di saat yang sama maslahatnya kembali kepada kaum muslimin. Kembali kepada mujtama. Berbeda dengan semacam puasa atau sholat, maka ketika dia mengerjakan, maka saat itu maslahatnya hanya kembali kepada dirinya.
Maslahatnya hanya kembali kepada dirinya. Taib. Ini apa namanya? Al-mafasid atau al-masalih. Kemudian yang kedua, ya, eh, adalah al-mafsadah. Ya, al-mafsadah juga terbagi dengan pembagian yang sama seperti al-masalih tadi. Yang pertama, al-mafsadah dari sudut pandang mudarat yang dihasilkan ini terbagi juga menjadi dua. Ya, al-mafsadah dari sudut pandang mudarat yang dihasilkan juga terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada mudarat yang khalisah atau mafsadah yang khalisah dan ada mafsadah yang rajihah. Ya, ada maslahah yang khalisah dan ada maslahah yang rajihah. Nah, adapun maslahah yang khalisah, contohnya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena semua keburukan, semua apa namanya mudarat. Nah, yang didapatkan oleh seorang di dunia maupun di akhirat itu merupakan samarah dari kesyirikan. Samarah dari kesyirikan dan kekafiran. Maka syirik dan kekafiran ini adalah mafsadah yang rajihah. Mafsadah yang rajihah. Nah, kemudian yang kedua adalah mafsadah yang rajihah. Khalisah maksud saya. Ya, syirik dan kekafiran adalah mafsadah yang khalisah. Yang kedua adalah mafsadah yang rajihah. yakni suatu perbuatan dia melahirkan mudarat. Namun ada juga manfaatnya. Ada juga manfaat yang lahir dari mudarat tersebut, ya. Ada juga manfaat yang lahir dari perbuatan tersebut, tapi manfaatnya ya dibandingkan mudaratnya itu persentasenya sedikit. Maka perbuatan ini walaupun dia ada manfaatnya namun lebih kecil persentasenya, maka tetap disifati dia sebagai mafsadat walaupun ada manfaatnya, tapi dikatakan apa? Mafsadat yang rajihah. Misalnya firman Allah taala, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabiru wa manafi'u linnas. Ya. Khamar dan maisir, perjudian, ya. Tidak diragukan dia ada manfaat. Ada manfaatnya dari khamar. Orang yang minum khamar, kenapa minum khamar? Karena ada manfaatnya. Demikian pula perjudian, orang main judi karena jelas ada manfaatnya, iming-iming kaya itu. Dan terbukti ada yang kaya dari perjudian. Maka ada manfaat. Namun tatkala maslahat, tapi tatkala mudarat, ya, yang dihasilkan dari khamar dan perjudian jauh lebih besar, maka apa? Hal tersebut dilarang. Hal tersebut apa? Dilarang. Dikatakan mafsadah yang rajih. Apa yang lain misalnya? Seperti masalah pencurian. Mencuri bila syak ada maslahatnya. Dia mendapatkan harta. Tapi tatkala mafsadat, ya, mafsadat yang lahir dari pencurian lebih besar dibandingkan manfaatnya, maka dikatakan pencurian itu juga mafsadat, ya. Dikatakan apa? Mafsadat, yakni mafsadat yang rajihah. Baik, ini apa namanya? Pembagian dari al-mafsadah. Pembagian dari al-mafsadah. Kemudian dari pembagian yang lain yaitu mafsadat dari sudut pandang asarnya, dari sudut pandang buahnya, hasil yang atau mudarat yang lahir. Ini juga terbagi menjadi dua sebagaimana yang tadi, ada yang mafsadatnya lil mujtama, ada mafsadat lil mujtama dan ada mafsadat yang sifatnya lil infirad, yakni untuk individu tertentu. Untuk individu tertentu. Nah, misalnya yang untuk mafsadat yang sifatnya lil mujtama, yakni pelanggaran tindakan-tindakan kriminal. Tindakan kriminal yang melibatkan nyawa ataupun harta orang lain. Ini merusak, pembunuhan, kemudian perjudian, ya, kemudian riba. Kemudian apa? Riba ini apa namanya? Mafsadatun lil mujtama, merusak apa namanya? Perekonomian masyarakat. Perzinahan. Nah, ini semua apa? Merusak mujtama. Kemudian ada juga mafsadat yang sifatnya individu. Ya, ini biasanya ya tadi ibadah-ibadah yang semacam sholat. Yani ketika dia tidak sholat, ya memang seperti kita katakan tadi, kalau kita memandang jauh ke depan, maka apa? Ya, orang tidak sholat akan menyebabkan dia melakukan fasya wal munkar, dan itu nanti buruk untuk mujtama. Tapi kan itu bukan kita pandang ke depannya, tapi ketika dia melakukannya, ketika dia tidak sholat saat itu juga, siapa yang rugi? Siapa yang mendapatkan mafsadat? Ya, ini dirinya. Ya, masyarakat pada dasarnya tidak mendapatkan mudarat saat itu. Jelas ya? Maka ketika seorang tidak menegakkan sholat, tidak mengerjakan sholat, maka apa? Ini mafsadat untuk individunya, ya, untuk individunya. Ketika dia apa namanya tidak memperbaiki sholatnya, kemudian sholatnya tidak syah karenanya, maka itu apa namanya
mafsadatnya untuk individu. Baik. Jadi setelah kita mengetahui taksim, pembagian dari al-mafsadah, al-maslah dan al-mafsadah ini. Ya. Nah, maka para ulama mengatakan bahwa al-Islam, ya, bahwa syariat Islam itu apa namanya? La ya'muru illa, ya, bil maslahatil khalisah awir rajihah. Bahwa Islam itu tidak pernah memerintahkan kecuali dengan perintah. Kalimat perintah di sini mencakup al-wajib wal mandub tentunya. Ya. Islam tidaklah memerintah kecuali dengan perintah yang sifatnya itu maslahat khalisah atau setidaknya maslahat yang rajihah. Yang jelas pasti maslahat. Yani tidak semua syariat Islam itu murni maslahat khalisah. Tapi ada juga ibadah-ibadah yang disyariatkan, ya, dikarenakan maslahatnya rajihah. Ada mudaratnya tapi maslahatnya apa? Rajihah. Dan demikian pula sebaliknya, Islam melarang dari semua mafsadat yang khalisah atau mafsadatnya apa? Rajihah. Tidak semua ajaran Islam atau tidak semua, ya, larangan dalam Islam itu melarang perbuatan yang murni mafsadat, murni mudarat. Tapi Islam juga melarang perbuatan-perbuatan yang apa namanya? Padanya ada maslahat, padanya ada manfaat, padanya ada manfaat tapi padanya ada manfaat tapi mudarat yang lahir itu lebih besar, ya. Itu lebih besar, maka itu juga dilarang oleh al-Islam. Taib. Dan sehubungan dengan masalah al-mafsadat dan al-maslahat dan al-mafsadah ini, ya. Setelah kita mengetahui bahwasanya Islam itu perintahnya cuma berputar pada dua perkara ini, apakah maslahatnya khalisah atau maslahatnya rajihah, sementara larangannya berputar pada dua perkara, apakah mafsadatnya khalisah atau mafsadatnya rajihah, ya. Maka ini juga dengan penjabaran seperti ini kita juga bisa memahami kalam, ya, ataupun kaidah yang disebutkan oleh para ulama bahwa Islam, semua syariat Islam itu senantiasa memerintahkan untuk tahsilul manfaah, ya, tahsil apa? Manfaah wa taqlil al-madar, ya. Tahsilul maslahah wa takmilha, ya. Bahwa Islam senantiasa menyuruh untuk tahsilul maslahah, untuk berusaha mewujudkan maslahat atau takmilha, atau menyempurnakannya, atau menyempurnakan maslahat. Dan sebaliknya Islam senantiasa melarang, ya, melarang dari apa? Mudarat, ya, atau setidaknya meminimalisir mudarat tersebut. Meminimalisir mudarat tersebut. Nah, ini juga masih berhubungan dengan kaidah al-maslahah wal mafsadah. Jadi syariat Islam, ya, memerintahkan untuk tahsilul manfaah atau tahsilul maslahah, melahirkan maslahat yang tadinya tidak ada dihasilkan. Atau takmiluha, menyempurnakan maslahat yang sudah ada. Sudah ada maslahatnya, kemudian diperintah untuk disempurnakan. Sudah ada maslahatnya tapi masih kurang, maka diperintahkan untuk disempurnakan. Sebaliknya Islam juga melarang untuk apa? Menafikan mafsadat, ya. Menolak mafsadat, darul mafasid, darul mafsadah, ya. Jangan sampai mafsadat itu ada, jangan sampai mafsadat itu ada. Nah, kalaupun ada mafsadat tersebut, maka apa? Diminimalisir, takliliha. Diusahakan untuk ditaklil, diminimalisir jumlah dari mafsadat tersebut. Taib. Ini apa namanya? Mencakup banyak hal juga. Ini juga mencakup apa? Mencakup banyak hal. Ya. Bahwa semua syariat dalam Islam tidak lepas dari dua hal ini. Apakah untuk tahsilul maslahah atau takmiliha? Ya. Apakah sifatnya untuk melahirkan maslahat yang tadinya tidak ada, atau maslahatnya sudah ada tapi Islam menyuruh untuk menyempurnakannya. Menyempurnakannya. Jelas ya? Demikian pula sebaliknya, semua larangan dalam Islam itu manfaatnya untuk apa? Manfaatnya untuk menghilangkan mafsadat. Menghilangkan mafsadat. Ya. Kalaupun mafsadat tersebut tidak bisa dihilangkan, harus ada, maka ditaklil, diminimalisir. Dan ini nanti akan diterangkan pada apa namanya? Kaidah berikutnya. Ya, kaidah berikutnya atau di turunan dari kaidah ini. Taib, ini gambaran umum dari apa namanya? Kaidah al-masalih wal mafasid. Nah, adapun dalil-dalil, ya, atau dalil dari kaidah ini secara umum, ya, ada beberapa ayat, ya, atau bahkan kalau kita berbicara mengenai dalil tafsili tentunya, maka seperti yang sudah digambarkan tadi,
semua ajaran Islam merupakan dalil dari kaidah ini. Semua ajaran Islam merupakan dalil spesifik, dalil tafsili untuk kaidah ini. Ya, bahwa ad-din mabniun 'alal masalihi fi jalbiha wa daf'i lil qawaihi. Nah, adapun dalil-dalil umum firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 90, Allah taala berfirman, "Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi." Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'muru", Allah taala memerintah. Apa perintahnya? Bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa ita'i dzil qurba. Bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Ya. Ini semua perintah syariat, ya, semua bentuk-bentuk maslahat, baik maslahatnya yang khalis maupun yang rajih, tidak lepas dari tiga hal ini. Bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Ya. Kemudian apa? Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Allah memerintahkan tiga, Allah juga melarang tiga. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Allah taala melarang dari al-fahsya wal munkar wal baghi. Maka semua larangan Islam, baik yang khalisah maupun yang rajihah, ya, baik yang kembalinya mafsadat tersebut kepada mujtama atau infirat, tidak lepas dari tiga ini. Al-fahsya wal munkar wal baghi. Jelas ya? Maka kaidah ini terangkum dalam ayat dalam surah An-Nahl ini. Dalam surah An-Nahl ayat 90 ini. Taib. Kemudian selanjutnya kata beliau rahimahullahu taala pada turunan kaidah ini, fa in tazaham adadul masalihi yuqaddamul a'la minal masalihi wa dhidduhu tazahumul mafasidi yurtakabul adna minal mafasidi. Kata beliau, setelah kita mengetahui bahwa Islam, ya, bahwa Islam itu, ya, memerintahkan kepada maslahat seluruhnya. Seluruh syariat Islam perintahnya adalah masalih, baik rajihah, khalisah maupun rajihah, baik untuk mujtama maupun infirad. Sebagaimana Islam, semua larangannya itu melarang mencegah, mengangkat, menghilangkan mafasid, mafsadah, baik yang khalisah maupun yang rajihah, baik yang mujtama untuk mujtama maupun untuk li ahadin nas, untuk infirad. Nah, maka selanjutnya butuh diketahui bahwasanya, ya, dari pembagian yang kita sudah sebutkan tadi, isyarat bahwasanya al-masalih dan al-mafasid itu tatafawat. Kalau masalih itu memiliki maratib, maka mafasid itu memiliki madarik. Ya. Kalau masalih itu memiliki maratib, tingkatan ke atas, sementara mafsadat memiliki madarik, tingkatan ke bawah. Berjenjang. Seperti tadi misalnya, yang mana yang lebih utama? Yang mana yang lebih tinggi kedudukannya? Maslahat yang khalisah atau maslahat yang rajihah? Ya, tentunya tidak diragukan. Yang maslahat yang khalisah lebih tinggi dibandingkan maslahat yang rajihah. Demikian pula maslahat yang sifatnya untuk mujtama secara umum sama yang manfaatnya untuk diri sendiri. Ya, manfaatnya untuk diri sendiri. Ini juga memiliki tafawut tingkatan. Ya. Demikian pula mafsadat. Mafsadat yang sifatnya khalisah itu lebih diharamkan dibandingkan mafsadat yang mudaratnya itu khalisah, itu lebih diharamkan, lebih besar dosanya dibandingkan mafsadat yang rajihah. Demikian pula yang mujtama sama infirad. Ini juga memiliki madarik, tingkatan-tingkatan. Nah, karena itulah di sini pentingnya seorang muslim untuk mempelajari maratibul masalih, mempelajari tingkatan-tingkatan masalih dan madarikul mafasid, mengetahui tingkatan-tingkatan mafasid. Nah, dan inilah fikih yang sebenarnya. Inilah yang menjadikan fikih itu menjadi menjadi suatu amalan yang tidak mudah, fikih itu. Nah, kata para ulama, laisal faqihu man ya'riful khaira minasyarr. Laisal faqihu man ya'riful khaira minasyarr. Wa innamal faqihu man ya'rifu khairal khairaini wa ya'rifu syarras syarraini. Ya.
innamal faqihu man ya'rifu khairal khairaini wa ya'rifu syarra syarraini. Ya, kata sebagian ulama, dan ini kalam masyhur, ya, bahwasanya bukanlah orang yang faqih orang yang bisa membedakan ini baik, ini buruk. Yani secara umum ini baik, ini buruk. Ya, bisa diidrak oleh banyak orang. Bahwa ini baik, ini buruk, ini baik, ini buruk. Itu bukan faqih. Yani itu pekerjaan semua orang. Banyak orang yang bisa berkecimpung di situ, yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Bukan cuma faqih. Ya, muhaddis juga bisa, qurra juga bisa, muhaddisin bisa, qurra juga bisa, nahwi, sorfi juga bisa. Nah, tapi apa? Lakinnal faqih atau wa innamal faqihu, ya. Tapi faqih yang sebenarnya adalah may ya'rifu khairal khairain. Orang yang mengetahui yang mana yang kebaikan yang paling baik dari dua kebaikan. Wa ya'rifu syarra syarrain. Dan dia bisa mengetahui mana keburukan yang paling buruk atau mana yang paling buruk dari dua keburukan. Mana yang paling baik dari dua kebaikan dan mana yang paling buruk dari dua keburukan. Nah, inilah faqih yang sebenarnya. Nah, dan disinilah pentingnya seorang muslim mempelajari apa? Mempelajari lebih dalam tentang hal-hal yang merupakan syariat Islam, baik yang sifatnya perintah maupun larangan. Makanya dalam pembahasan usul fikih dibahas tentang ibadat. Misalnya dalam masalah al-wajibat, ada taksimat. Wajib dari sisi waktu, ada yang muakkad, ada yang ghair muakkad. Yang muakkad terbagi jadi dua, ada yang muwassa sama yang mudhayyak. Apa manfaat dari mengetahui ini? Ini sangat berpengaruh nanti ketika terjadi ta'arud. Yang mana didahulukan, yang mudhayyak atau yang muwassa? Tentunya didahulukan yang mudhayyak karena waktunya terbatas. Yang muwassa masih lapang, bisa diundurkan pengerjaannya. Ketika dipelajari juga bahwa wajib terbagi menjadi dua dari sudut pandang apa? Dari sudut pandang tolak kepada pelakunya. Ada fardu ain, ada fardu kifai. Yang mana lebih utama? Fardu ain atau fardu kifai? Jumhur mengatakan fardu ain. Kalau begitu apa? Ketika terjadi ta'arud antara fardu ain dengan fardu kifai, maka didahulukan apa? Fardu ain. Nah, ini manfaat mengetahui taksimat seperti ini. Bahwa taksim tidak hanya membantu seorang talib untuk mendeteksi kasus-kasus fikih, ya. Tidak hanya membantu dia untuk mentamiz ataupun mendeteksi kasus-kasus fikih, tapi di antara manfaat tamyiz, di antara manfaatnya dia juga kadang bermanfaat dari sisi maratib. Mengetahui mana tingkatan yang terbaik dari tingkatan-tingkatan ini. Ya kan? Demikian pula hal yang haram. Sama juga seperti itu. Juga memiliki tingkatan-tingkatan. Juga memiliki tingkatan-tingkatan. Haram. Ya, kata bahasanya Imam Nawawi rahimahullahu taala, al-muharram sama al-harim. Al-muharram sama al-harim. Al-muharram itu dia muharram li dzatihi. Dia haramun li dzatihi. Sementara al-harim dia adalah muharram tapi li ghairihi. Karena dia bisa mengantarkan kepada yang lain. Yani asal perbuatannya mubah, tapi tatkala dia bisa mengantarkan kepada yang haram, maka dia dikatakan harim. Ya, dia juga muharram, tapi muharramnya li ghairihi. Ini tentunya berbeda. Ketika bertabrakan antara muharram li dzatihi, antara muharram dengan al-harim, maka yang dilakukan adalah yang harim. Kita pilih mudarat yang lebih ringan, yang harim ini. Yang asalnya dia mubah, cuma diharamkan karena faktor eksternal. Bukan haram fi dzatihi. Jelas sampai sini ya? Demikian pula misalnya antara mengetahui maratib dosa, ini satunya dosa besar, ini satunya dosa kecil. Apa manfaatnya? Selain untuk mendeteksi dosa-dosa, juga tentunya apa? Ya, kalau kita dihadapkan pada dua pilihan, satunya dosa besar, satunya dosa kecil, ya tentunya kita pilih dosa kecil. Kan begitu? Kita pilih dosa kecil. Maka mengetahui hal-hal yang seperti taksimat di kalangan para ulama, pembagian-pembagian amalan, selain bermanfaat untuk mengetahui hukum dari amalan itu sendiri, ya juga bermanfaat sangat bermanfaat ketika terjadi terjadi ta'arud ataupun tazahum antara keduanya. Ya. Nah, di antara dalil yang menunjukkan dua kaidah ini, dua kaidah turunan dari kaidah yang pertama adalah misalnya pertanyaan-pertanyaan sahabat kepada Nabi SAW. Misalnya dikatakan, ya Rasulullah, ayyul islami khair? Islam apa yang paling baik? Nah, kemudian Nabi sebutkan Islam yang paling baik adalah ini. Menunjukkan apa yang beliau sebutkan ini dari sudut pandang tertentu dia lebih unggul dibandingkan yang lain. Ya, lebih unggul dibandingkan yang lain. Nah, semisal hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibnu Mas'ud bertanya kepada siapa? Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyul a'mali
ayyul amali afdol? Amalan apakah yang paling afdol? Ya. Kemudian beliau menjawab yang pertama imanun billah. Ya, imanun billahi wa rasulihi. Beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan summa ai. Setelah itu apa wahai Rasulullah? Kata beliau summal jihad fi sabilillah. Setelah itu jihad fi sabilillah. Summa ai. Kemudian apa lagi setelah itu wahai Rasulullah? Kata beliau hajjun mabrur. Hajjun mabrur. 6. Dalam kesempatan yang lain beliau ditanya, beliau menjawab apa? Birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Nah, maka ini kalimat summa madza, summa ai, summa ai. Kata summa itu yufidut tartib ma'at tarahi. Summa menunjukkan tertib. Ada urutan bahwa yang pertama lebih tinggi kedudukannya dibandingkan yang kedua. Yang kedua lebih tinggi dibandingkan yang ketiga. Maka kapan terjadi ta'arud, kita dahulukan yang pertama. Baru yang kedua, baru yang ketiga. Ya. Demikian pula sabda Nabi SAW ketika ditanya tentang akbarul kabair. Beliau ditanya mengenai apa? Akbarul kabair. Ya. Yang pertama kata beliau apa? Al-isyraku billah. Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan summa ai. Setelah itu apa wahai Rasulullah? Kemudian beliau mengatakan apa? Qatlun nafs ya, qatlun nafs ya. Bighairi haq, membunuh jiwa tanpa alasan yang dibenarkan. Ya. Kemudian dikatakan summa ai. Kemudian apa yang setelah itu wahai Rasulullah? Kata beliau ala wa qauluz zur. Ya, dusta, ucapan dusta. Beliau mengulang-ulanginya. Nah, ini menunjukkan apa? Dosa pun bertingkat-tingkat. Nah, dalam hadis yang lain disebutkan, ditanyakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah ayyudz dzambi a'dzam? Dosa apakah yang lebih besar? Yang paling besar. Kata beliau, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau mengangkat sembahan lain selain Allah padahal Dia yang menciptakan kamu. Summa ai. Kemudian apa lagi setelahnya? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, antaqtula waladaka khasyata an yaf'ama ma'ak. Engkau membunuh keturunanmu karena takut karena engkau khawatir kamu tidak mau dia makan bersamamu. Ya. Kemudian yang ketiga summa ai, kata beliau antuzaniya bihalilati jarik. Engkau berzina dengan istri tetanggamu. Nah, maka ini pertanyaan-pertanyaan disampaikan oleh para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah dalil dari kaidah taqdimu a'lal maslahatain wartikabu akhafidh dharrain. Ya. Nah, melahirkan atau melakukan maslahat yang lebih besar dari dua maslahat dan melakukan mudarat yang lebih ringan dari dua mudarat. Jelas ya? Ini dalil pertanyaan-pertanyaan para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah mana Islam yang paling baik, apa amalan yang paling baik, apa ibadah yang paling baik, amalan yang paling afdol. Ya, ini merupakan asal dari apa? Dari kaidah ya, taqdim a'lal maslahatain. Ya, mendahulukan maslahat dari dua maslahat yang lebih besar. Sebagaimana pertanyaan para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang madarik az-dzunub, tingkatan-tingkatan dosa, ayyudz dzambi a'dzam, ayyudz dzambi a'dzam, ya, itu merupakan dalil asal dari apa? Kaidah irtikab akhafidh dharrain. Ya, seorang melakukan mudarat yang lebih ringan dari dua mudarat yang diperhadapkan kepadanya. Taib. Maka ini penjelasan mengenai kaidah atau dua kaidah ini yang merupakan turunan. Nah, kata beliau rahimahullahu taala, fa in tazaham adadul masalihi yuqaddamul a'la minal masalihi. Kalau sejumlah al-masalih, dua atau lebih, al-masalih tazaham. Yang dimaksud dengan tazaham tadi kita sudah sebutkan, tazaham yakni keduanya ya dituntut untuk dilakukan di waktu yang sama. Ya, maka tidak masuk dalam kaidah ini kalau ada dua maslahat ya bisa dikerjakan yang pertama kemudian diundurkan yang kedua. Contoh misalnya seorang sedang membaca Quran di masjid, setelah itu tiba-tiba ada jenazah yang masuk. Ya, apa yang dia lakukan? Dia lanjutkan membaca Qurannya atau ikut salat jenazah? Tentunya di sini tidak bisa dikatakan ta'arud al-maslahatain. Kenapa? Karena dia bisa membaca Quran, setelah itu ikut salat, setelah itu balik lagi baca Quran. Ini tidak ta'arud yang seperti ini. Inilah iskala fi. Tidak ada bukan ini yang dibahas di sini. Jelas ya kenapa? Karena kita bisa menjama' antara al-maslahatain. Karena itulah persyaratan ya. Walaupun persyaratan ini walaupun tidak ditegaskan, sebenarnya sudah nampak dari bahasa yang digunakan oleh beliau, kata tazahum ini. Kata apa? Tazahum ini. Nah,
Maka tidak masuk dalam kaidah ini adalah ketika kita diperhadapkan kepada dua maslahat dan kita bisa lakukan dua-duanya. Kita bisa lakukan dua-duanya. Jelas sampai sini? Dia mau menikah, ya, dengan perempuan ini dan perempuan itu, misalnya. Ya. Kan begitu. Apakah ini masuk dalam masalah ini? Tidak, karena dia bisa dua-duanya, kan begitu. Nah, ini apa namanya? Al-maslahat. Apa namanya? Tidak tazahum al-maslahat. Ya. Tidak terjadi ta'arud, ya, maslahat di satu waktu yang sama. Namun yang dimaksud dengan tazahum di sini, ya, yang dimaksud dengan tazahum di sini adalah dua maslahat di satu waktu yang dituntut dikerjakan di waktu yang sama, di mana kalau kita kerjakan yang ini, kita akan kehilangan yang ini, kehilangan. Bukan bisa diundur. Ya, jelas ya? Ya, kapan kita kerjakan maslahat yang satu, maka kita akan kehilangan maslahat yang satunya. Dan kapan kita kerjakan maslahat yang kedua, kita akan kehilangan maslahat yang pertama. Ini yang dimaksud di sini. Adapun kalau bisa dikerjakan secara murattab, ya, yakni yang pertama dulu saya kerjakan, yang kedua bisa belakangan, tapi saya juga dapatkan semuanya, maka ini tidak masuk dalam pembahasan kaidah ini. Ya, masalih dua ataupun lebih yang bisa dikerjakan seluruhnya, ini tidak masuk dalam pembahasan kita. Tapi yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah ketika dikerjakan salah satu maslahat, kita pilih salah satu maslahat, maka yang lainnya hilang, luput dari kita, tidak bisa kita lakukan, tidak bisa kita dapatkan. Jelas sampai sini ya? Taib. Kata beliau rahimahullahu taala, kapan terjadi tazahum al-masalih, maka apa? Kita pilih maslahat yang paling afdol, yang paling a'la. Nah, seperti kita sudah isyaratkan tadi. Misal, maslahat yang khalisah dengan apa? Maslahat yang khalisah dengan yang rajihah. Ketika terjadi ta'arud antara khalisah dengan yang rajihah, maka tentunya didahulukan apa? Yang khalisah. Ya, dibandingkan yang rajihah. Dibandingkan yang rajihah. Nah, kita di sini tidak berbicara mengenai tingkatan wajibnya, tingkatan wajib, tingkatan sunnah dan seterusnya ya. Nah, tapi secara umum disyariatkan untuk mengambil maslahat yang lebih tinggi, yang lebih besar, ya, yang lebih besar. Misalnya ini nanti akan kita jelaskan juga di masalah daruriyat al-khams. Ya, ini juga penting. Daruriyat al-khams itu ya ada lima hak asasi manusia. Yang pertama ad-din, agama. Yang pertama apa? Agama. Yang kedua nyawa. Ya, kemudian yang ketiga harta, yang keempat keturunan, dan yang kelima nama baik. Yang keempat dan yang kelima ini khilaf. Yang mana didahulukan, apakah nama baik atau keturunan dulu baru nama baik. Nah, ini tingkatannya seperti ini. Ya, tingkatannya seperti ini. Jadi yang paling pertama adalah apa? Agama dulu. Ya. Maka ketika terjadi maslahat agama dengan maslahat nyawa, maka didahulukan maslahat agama. Atau maslahat agama dengan maslahat harta, maka dahulukan maslahat apa? Agama. Ya. Contoh misalnya zakat. Zakat itu ya, ada maslahat apa? Ada maslahat agama. Kan begitu. Kalau dia tidak zakat, ada maslahat dunia. Jelas ya? Kalau dia zakat, itu ada maslahat agama. Tapi kalau dia tidak mengeluarkan zakat, itu maslahat harta, karena hartanya tidak berkurang. Maslahat harta. Maka dalam keadaan seperti ini didahulukan tentunya maslahat agama dibandingkan maslahat harta. Kenapa? Karena urutannya berbeda. Ya. Jelas sampai sini? Ini secara umum kaidahnya seperti ini ya. Kaidahnya seperti ini. Walaupun dalam beberapa keadaan, ya, kasus tertentu, kasuistik tertentu, sifatnya kasuistik, ada kadang yang keluar dari urutan ini. Tapi ini urutan secara ini yang defaultnya. Agama paling tinggi, kemudian nyawa, baru harta, baru keturunan, baru nama baik. Ya. Al-ard, kehormatan. Kehormatan. Ya, walaupun pada keadaan tertentu, kehormatan bisa lebih di atas dibandingkan nyawa. Misalnya, dikatakan misalnya seorang perempuan, ya, ketika dia, diperhadapkan pada pemerkosaan atau pembunuhan, maka sebagian ulama mengatakan lebih kalau dia memilih untuk dibunuh, maka itu lebih itu tidak disalahkan. Ya, kenapa? Karena maslahat kehormatan bagi perempuan lebih tinggi dibandingkan nyawanya, ataupun setara dengan nyawanya. Ya, ala kulli hal itu pembahasan yang lain. Intinya ini 5 tingkatan yang paling defaultnya seperti ini. Jelas sampai sini ya. Nah, maka kita lihat tadi dalam masalah masalih. Ketika terjadi masalih, ya, dan masalahnya itu tidak keluar dari 5 ini, maka kita tinggal lihat maslahatnya yang perbuatan yang satu maslahatnya dalam hal apa? Dalam masalah agama kah, nyawa atau harta atau keturunan atau nama baik. Ya, atau kehormatan maksudnya, kehormatan ya, bukan nama baik, kehormatan. Ya, maka tinggal kita lihat.
Oh, saya kalau kerjakan ini maka maslahatnya di nyawa. Tapi saya akan kehilangan apa? Maslahat harta. Kalau saya lakukan ini, saya akan mendapatkan maslahat harta, tapi saya kehilangan maslahat nyawa. Maka tentunya yang mana? Didahulukan maslahat nyawa. Karena hak asasi dari yang sifatnya nyawa lebih utama, lebih tinggi dibandingkan harta. Jelas ya? Ini salah satu dhabit untuk mengukur maratib al-masalih, yakni dengan memperhadapkannya kepada 5 hak asasi manusia ini dalam Islam. Ya. Baik. Kemudian contoh lain misalnya ketika ta'arud antara al-wajib, ya, wajib dengan al-mandub. Ya, ini tidak diragukan, kita dahulukan yang wajib. Ya. Misalnya ada seorang yang sholat lail, tapi kalau dia sholat lail, dia akan kehilangan sholat subuh pada waktunya. Ya. Maka apa? Kita katakan jangan sholat lail. Memang sholat lail maslahat, tapi kalau kamu lakukan itu kamu kehilangan maslahat yang lebih besar, yaitu sholat subuh pada waktunya. Maka jangan kamu lakukan, mending kamu tidur untuk sholat subuh pada waktunya. Jelas ya? Ini ta'arud antara wajib dengan apa? Ya, al-wajib dengan al-mandub. Nah, al-wajib dengan al-mandub. Baik, contoh lain misalnya al-wajib dengan atau bahkan di wajib sendiri bertingkat-tingkat ya. Wajib aini dengan wajib kifai. Contoh, menuntut ilmu agama, ya, menuntut ilmu dengan wajib aini dengan wajib kifai, masalan. Ya. Menuntut ilmu, ya, bisa dikategorikan seperti itu. Menuntut ilmu dengan ilmu-ilmu yang sifatnya fardu kifai, dengan berbakti kepada orang tua. Dia bilang, saya mau pergi bahasa Arab. Kata orang tuanya, jangan pergi, kamu bantu di sini saya. Jangan pergi. Maka di sini menaati orang tua, membantu orang tua adalah fardu ain. Sementara belajar bahasa Arab adalah fardu kifai. Ya, itu pun kalau memang masih dibutuhkan. Tapi kalau sudah banyak yang belajarkan menjadi sunnah bagi dia, turun ke derajat sunnah. Maka dalam keadaan seperti ini, ya, dia tidak boleh pergi belajar bahasa Arab. Dia harus mendengarkan orang tuanya. Kenapa? Itu fardu ain, ini fardu kifai. Ya. Makanya suatu hal yang mutlak bagi seorang yang ingin belajar harus mendapatkan izin dari orang tuanya. Itu mutlak. Tidak bisa ditawar-tawar. Ya. Karena apa? Karena ya, walillahil hamd, walaupun kita nggak tahu apakah sudah terkafar atau tidak, tapi penuntut ilmu sudah banyak gitu. Banyak sekali. Ya, dan ini kita tidak berbicara mengenai ilmu-ilmu yang sifatnya fardu ain juga. Kalau orang tua melarang dari belajar dari ilmu yang fardu ain, di sini ta'arud sama-sama fardu ain. Tinggal dilihat yang mana yang lebih besar maslahatnya. Tapi yang kita bicarakan tadi adalah fardu ain, menaati orang tua dengan mempelajari ilmu yang fardu kifai. Maka yang seperti ini apa? Didahulukan berbakti kepada kedua orang tua. Nah, jadi sesama fardu bertingkat-tingkat. Demikian pula muwassa sama mudhayyak. Ini juga ada orang misalnya dia tidur dari sholat zuhur. Bangun-bangun sudah mau masuk maghrib. Cuman sebelum azan maghrib cuman cukup untuk mengerjakan 4 rakaat. Yang mana didahulukan? Zuhur atau asar? Kata para ulama dalam keadaan seperti ini didahulukan asar karena waktunya sudah mudhayyak untuk dia dikerjakan adaan. Adapun duhur itu dimanapun dia dikerjakan dia sudah terlanjur qada, sudah terlanjur lewat waktunya. Maka didahulukan asar baru apa? Baru zuhur. Walaupun sama-sama wajib. Sama-sama wajib. Jelas sampai sini? 6. Demikian pula antara puasa nazar dengan puasa Ramadan. Misalnya ada seorang mengatakan saya mau nazar bulan, dia sebut bulan Masehi misalnya. Bulan sekian, tanggal sekian. Dia nggak tahu, ternyata itu bertepatan dengan bulan Ramadan. Maka apa yang dilakukan? Nazar ataukah Ramadan? Ya, di sini ada khilaf ya dalam masalah yang mana yang paling afdol, puasa Ramadan atau puasa nazar, karena puasa nazar juga wajib. Ada khilaf di kalangan fuqaha. Intinya, yang manapun yang dirojihkan itu didahulukan. Kalau puasa Ramadan dianggap lebih rojih, maka Ramadan dulu baru nazar. Kalau dianggap nazar lebih rojih, maka nazar dulu, terpaksa kodok Ramadan. Dia harus pray 1 hari Ramadan. Ya, ini khilaf di kalangan fuqaha dalam masalah ini ya. Ala kulli hal, ya seperti itu ya. Jadi mudhayyak, muwassa. Ya, ini juga punya tingkatan yang selayaknya dipertimbangkan. Nah, demikian pula antara sunnah satu dengan sunnah yang lain. Sunnah yang satu dengan sunnah yang lain. Misalnya membaca Quran dengan membaca Al-Quran dengan berzikir. Kalau kita berbicara mengenai jinsul amal, jenis amalannya, maka bila syak membaca Quran lebih afdol dibandingkan berzikir. Jadi kalau pada waktu-waktu luang nih, tidak ada kerjaan, saya mau ngapain ya? Oh, ada 2 opsi, baca Quran atau zikir. Yang mana yang dipilih? Baca Quran. Karena baca Quran maslahatnya lebih besar dibandingkan zikir. Dibandingkan zikir.
Jelas sampai sini? Nah, namun pada momen yang lain, misalnya dalam sholat dianjurkan membaca Subhana Rabbiyal Azim, dianjurkan berdoa dan seterusnya. Ya, tapi dia mengatakan, wah, baca Quran kan lebih afdol. Ya sudah, saya baca Quran saja dalam sholat. Kita katakan nggak boleh. Kenapa? Dalam hal ini ada larangan dari Nabi SAW untuk larangan membaca Quran rakian au sajida. Ya, dilarang membaca Quran dalam keadaan ruku dan sujud. Maka nggak boleh. Itu bukan masalah di situ. Justru jatuhnya mudarat. Jatuhnya apa? Mudarat. Taib. Ini diantara amalan-amalan yang menduk. Kemudian juga kita bisa melihat amalan yang sifatnya mutaaddi kepada orang lain dengan amalan yang manfaatnya kembali kepada individu. Ya, kembali kepada individu. Ya. Atau sifatnya misalnya ada sudut pandang yang lain ya, ada sudut pandang yang lain. Contoh misalnya disebutkan oleh fuqaha di antara uzur tidak menghadiri salat berjamaah, adalah ketika dia menjadi perawat atau menunggui orang yang sakit. Menunggui orang yang sakit. Ya. Ketika dia menunggui orang yang sakit ini, ya, sambil memberikan ini misalnya dia pas datang ke sana, kemudian tiba-tiba sholat, dia baru datang. Nah, maka di sini diperhadapkan dia antara tetap tinggal di situ, menghibur dia, memberikan penguatan ya dari sisi dari sisi imannya, dari sisi harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dinasihati dengan baik. Ya. Dibandingkan ditinggalkan kemudian pergi mengerjakan sholat berjamaah. Maka di sini sebagian para fuqaha mengatakan apa? Dalam hal ini didahulukan dia tinggal bersama orang yang sakit tersebut untuk memberikan menghibur ya dan seterusnya. Untuk menghibur dan seterusnya. Baik. 6. Untuk menghibur dan seterusnya. Jelas ya? Maka yang seperti ini didahulukan yang maslahatnya ada maslahat tertentu ya pada keadaan tertentu. Nah, disinilah thalabatul ilm selayaknya mempelajari lebih dalam, lebih jauh maratib yang seperti ini. Dan ini sekedar isyarat saja dari apa yang kita sebutkan. Kalau kita mau menjabarkan tentunya sangat luas sekali pembahasannya. Ya. Kemudian sebaliknya mafsadat. Ya, mafsadat juga sama. Ya. Ketika terjadi mafsadat, tinggal kita lihat mafsadatnya ini kembali ke mana? Kembali kepada kita tadi pakai hak asasi manusia yang 5 ya. Kita juga bisa pertimbangkan di situ. Mafsadat agama, harta, nyawa, harta, kemudian keturunan dan kehormatan. Tinggal dilihat. Di depan saya terdapat 2 mafsadat, nyawa atau sama harta. Ya. Misalnya disuruh dibunuh, kalau enggak disuruh minta hartanya. Kalau dari kasih harta dibunuh, maka tentunya dikasih harta. Kenapa? Karena menolak mafsadat dari nyawa itu lebih diutamakan dibandingkan menolak mafsadat dari harta. 6. Demikian pula keturunan dengan dengan kehormatan, ya, dengan nama baik dan semacamnya. Ini semua maratib yang harus diperhatikan. Ya, dan disinilah fikih seorang sekali lagi dia bisa menilai bahwa ini mafsadat lebih besar dibandingkan ini. Ya. Semisal yang ma'ruf dalam kisah dalam yang sering disebutkan oleh para ulama dalam masalah ini, dan ini berhubungan dengan kawaid dalam amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dalam istilah atau dalam kaidah nahi mungkar adalah dilarang untuk merubah kemungkaran kalau dia akan melahirkan kemungkaran, ya, kemungkaran yang lebih besar, ya. Kalau dia akan melahirkan kemungkaran yang lebih besar. Jelas sampai sini? Ya. Misalnya yang disebutkan contoh dari siapa Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ya, ketika pasukan Tatar, ya, menjaga daerah kaum muslimin ketika itu, sebagian murid beliau seperti Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, ya, ketika melihat tentara Tatar tersebut minum khamar sambil bermain main catur itu ya, papan dulu ya, syatranj. Nah, minum minuman keras sambil main itu. Kemudian ya, mereka berkata kepada Ibnu Taimiyah rahimahullah, coba seandainya kenapa kita tidak nahi mungkar kepadanya? Kita larang dia minum khamar kita ini. Ya, maka kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, la taf'alu, jangan lakukan itu. Kenapa? Dia sekarang main minuman keras, main syatranj itu, ya. Itu mafsadat, betul, tapi mafsadatnya untuk dia sendiri. Kalaupun dia teler kemudian bikin keributan, ya masih lingkup yang terbatas lah.
Tapi kalau kamu larang dia akan sadar dari mabuknya, kemudian dia akan marah dan dia akan membunuh kaum muslimin. Maka dalam hal ini apa namanya? Dilarang untuk beliau rahimahullahu taala melarang untuk mencegah mereka atau melarang mereka dari minum minuman keras. Maka inilah fikih. Ya, inilah apa? Fikih bahwa mafsadat yang sifatnya individu ya, itu didahulukan ya dibandingkan mafsadat yang sifatnya mujtama. Dia minuman keras type mafsadat tapi untuk dirinya sendiri. Tapi kalau dia membunuh kaum muslimin itu mafsadat yang sifatnya mujtama. Maka kalaupun kita harus memilih untuk melakukan mana dari dua mafsadat ini, maka kita ambil mafsadat yang lebih ringan. Ya. Dan contoh yang lebih besar dari ini tentunya amalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Arabi kencing di masjid itu, kencing di masjid mafsadat, kencing di masjid mafsadat. Nah, tapi kalau dihardik, ya ketika sahabat kan sudah menghardik, para sahabat menyuruh diam. Ya, la tuzrimu, jangan kalian hardik dia. Ya. Kenapa? Karena kalau kapan dia dihardik, dia tidak akan menyelesaikan kencingnya sehingga dia lari sambil kencing. Tadinya najisnya cuma di satu titik, jadinya najisnya kemana-mana. Ya. Atau kalau tidak mungkin dia langsung pakai pakai pakaiannya, ya kemudian kabur, ya jadinya pakaiannya najis. Atau mungkin dia akan menahan kencingnya, ya berhenti dan menahan kencingnya dan itu menjadi mafsadat bagi dirinya, kesehatannya, menahan kencingnya. Maka ini semua pandangan yang membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau sebagian dari pandangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dengannya beliau melarang para sahabat untuk menghardik Arabi ini kencing di masjid. Maka ini irtikab akhafil dharrain. Ya, melakukan mudarat dari dua mudarat yang ringan. Dan sebagaimana sudah kita sebutkan sama juga tadi bahwa yang dimaksud dengan tazahum al-mafasid di sini adalah ketika mafsadat tersebut berkumpul pada satu waktu dan tidak bisa tidak bisa ditinggalkan keduanya secara berurutan. Ya, tidak bisa ditinggalkan keduanya secara berurutan. Adapun kalau dua-duanya mafsadat dan dua-duanya bisa ditinggalkan walaupun secara berurut, maka tidak masuk dalam kaidah ini. Yang dimaksud dengan kaidah ini adalah ketika diperhadapkan pada dua mafsadat atau lebih, kapan kita tinggalkan yang satu, kita harus mau tidak mau akan melakukan yang kedua. Atau kita tinggalkan yang kedua, kita pasti terdesak untuk mengerjakan yang pertama. Maka dalam hal ini dipilih mudarat yang paling ringan. Jelas ya? Wallahu taala alam bisawab. Saya kira ini gambaran umum berkenaan dengan kaidah yang kedua ini dan penjabarannya. Ini penjabaran yang sangat luas ya, sebagaimana sudah kita sebutkan ya, Al-Izz Ibn Abdissalam rahimahullahu taala mengarang kitab khusus dalam masalah ini berkenaan dengan kawaid al-masalih wal mafasid ini ya, berkenaan dengan kawaid al-masalih wal mafasid karena luasnya cakupan kaidah ini. Bahkan bisa kita katakan ya, inilah induk dari semua kawaid fikih. 5 kawaid kubro yang kita sudah sebutkan kemarin, 5 kawaid kubro itu berpulangnya kepada masalah maslahat dan mafsadat. Kenapa ada 5 kawaid kubro ini? Semua kawaid kubro ini yang 5 ini semua lahir karena sifat ajaran Islam, bahwa Islam senantiasa memerintahkan kepada maslahat yang rajihah, yang khalisah atau yang rajihah, dan Islam selalu melarang dari mafsadat yang khalisah atau yang rajihah. Karena inilah sifat syariat Islam secara umum, lahirlah berbagai macam kawaid fikih yang mendukung kawaid inti dari syariat Islam, yaitu kawaidah maslahat dan mafsadat ini. Jelas ya? Maka kalau mungkin ada yang bertanya, sudah disebutkan kemarin kaidah al-khamsa al-kubra, ya kan? Al-a'malu binniyah, al-yaqin la yazul bisyak, kemudian al-masyaqqah sababun lit-taysir, kemudian ad-darar la darar wala dirar, dan yang kelima al-adamu muhakkamah. Ini kawaid al-khamsa al-kubra. Kenapa enggak dimasukkan kaidah maslahat dan mafsadat ini? Jawabannya karena 5 perkara ini tercover, ya, justru tercover atau justru merupakan penjabaran dari kaidah maslahat dan mafsadat ini. Ya, penjabaran dari maslahat dan mafsadat dalam Islam. Jadi dia seakan-akan ini menjadi payung untuk semua kawaid fikih. Kalau kita mau katakan seperti itu. Ini kaidah maslahat dan mafsadah, ini adalah payung dari semua kawaid fikih yang ada di bawahnya. Nah, wallahu taala alam bisawab. Nah, wal ilmu indallah, nasallallahu taala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana, innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.